Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal XAU USD pada hari ini, tanggal 17 November 2022, hari Kamis. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal XAU USD pada hari ini, tanggal 17 November 2022. Oke, langsung aja kita ke dalam analisa kita kemarin. Well, seperti yang sudah saya sarankan juga, teman-teman yang ingin nge-buy itu bisa ketika harga itu masuk lagi ke area 1772 sampai di 1766. Dan kemarin itu harga sempat masuk ya di jam 12 siang di sini. Jam 12 siang harga sempat masuk dan sempat naik sampai di 1785 ya. Jadi siapa di sini yang sempat nge-buy di area tersebut untuk ambil posisi buy ya. Jadi kemarin itu teman-teman sudah profit yang nge-buy. Terus kemarin saya tidak ada untuk menghimbau untuk ambil posisi sell di atas di sini di 1785. Kenapa? Karena kalau saya sarankan lebih baik menunggu sekalian harga itu naik sampai ke 1800 ya, ke area 1800, karena saya rasa area di sini ini lebih bagus untuk ambil posisi sell. Tapi untuk saat ini overall kita mengalami yang namanya sideways market. Entah ini kenapa. Kalau dilihat dari apa yang terjadi kemarin, kalau yang kita lihat kemarin kan sudah saya katakan kalau hasil daripada core retail sales dan retail sales di sini bagus, maka USD akan bergerak naik sehingga gold akan turun. Dan benar aja pada saat jam setengah 10 malam ya, setengah 10 ini ya, pada saat jam setengah 10 malam ketika hasil daripada retail sales dan core retail sales ini bagus ya, terutama untuk retail sales, terutama untuk core retail sales ya, retail sales inti itu yang dari sebelumnya 0,1 menjadi loncat jadi 1,3, dan untuk retail sales yang sebelumnya 0% menjadi 1,3%. Berarti untuk perekonomian di Amerika sendiri membaik ya, karena di negaranya juga kan inflasi sudah mulai turun ya kan, 7,7, dan sekarang harga daripada gold pada saat berita itu keluar ya di jam 2 berapa nih, 21.30 ya kan, harga itu sempat dibawa turun kemudian dibawa naik sebelum akhirnya tuh harga benar-benar turun dari yang sebelumnya 1780 dibawa turun sampai ke 1773. Entah itu teman-teman ada yang ambil posisi sell juga atau enggak ya. Jadi kalau dilihat secara berita kemarin, hasil daripada dua berita ini hasilnya positif. Tapi gold tidak mau drastis turun. Kalau dilihat dari hari ini kita ada berita mengenai PILI Fed Manufacturing Index dan Unemployment Claim mingguan. Jadi kalau dilihat nanti itu yang berpengaruh saya rasa PILI Fed Manufacturing Index ya, manufaktur yang ada di Philadelphia, yang sama seperti apa yang terjadi pada saat di hari Senin kalau nggak salah ya, di hari Selasa ya, oh ya, disama dengan kayak di hari Selasa. Kalau di hari Selasa kan kita ada Empire State Manufacturing Index, dan kalau di hari ini hari Kamis kita akan ada yang namanya Philadelphia Fed Manufacturing Index. Jadi otomatis mengingat pada saat di hari Selasa itu kita ada banyak whipsaw ya, whipsaw atau banyak ekor di atas di sini. Jadi hati-hati untuk yang ngebuy ya. Ngebuy lebih baik take profit sekarang tetap di 1785 ya, yang ingin ngebuy di area ini. Nah, tetap TP-nya di 1785 karena takutnya teman-teman kalau memasang TP terlalu jauh di 1790 harga ini sudah terlanjur untuk turun nanti seperti itu. Jadi untuk nanti malam saya rasa pergerakan gold akan terpengaruhi oleh PILI Fed Manufacturing Index dan juga Unemployment Claim di malam. Ya walaupun di sini nanti akan ada yang namanya member FOMC, yaitu ada Bullard dan Mester yang akan berbicara, entah dia akan berbicara mengenai anggapannya mengenai inflasi atau mungkin tentang suku bunga yang akan terjadi di bulan depan. Kalau secara teknikal ya,
Kalau secara teknikal ini mungkin akan saya bawa pinggir aja ya, karena untuk saat ini, karena untuk di XAUUSD itu mengalami yang namanya sideways market, jadi untuk trading plan-nya sekarang itu masih sama ya, seperti ini. Untuk trading plan-nya kita masih sama seperti ini, tidak akan berubah untuk saat ini ya. Tapi untuk di trading plan di analisa teknikal kemarin kan sudah saya gambar di apa namanya trendline di sini ya, trendline H4 ya. Yang dimana sekarang trendline H4 ini sudah di break oleh market. Trendline sekarang ini sudah di break oleh market. Dan apakah trendline ini valid untuk kita membuat penurunan lebih lanjut? Saya rasa tunggu sekali lagi sama seperti analisa kita kemarin, 1766 itu harus di break sebelum harga daripada gold itu bisa turun sampai ke 1750. Jika 1766 nggak bisa di break ya selama itu harga tidak akan bisa turun. Karena kalau dilihat juga di time frame H1 ya, kalau lihat di H1 di sini coba kita gambar lagi satu ya. Kalau di sini di H1 kita bisa gambar trendline, saya rasa oke, mungkin bisa trendline-nya seperti ini ya, coba ya. Nah, saya rasa bisa memakai trendline-nya seperti ini. Jadi untuk di XAUUSD juga masih masih dalam keadaan bullish ya untuk di saat ini. Oleh karena itu konfirmasi kita untuk nge-sell itu tetap ya, walaupun dia sudah break trendline di H4 di sini, tunggu dulu untuk dia bisa nge-break 1766 ya. Ketika 1766 itu bisa di break, maka otomatis kita akan kita akan open posisi sell dengan harapan dia bisa turun sampai di 1750 at least. Dan jika dia sudah break di bawah 1743, maka kita bisa open sell, yaitu nanti aja ya. Karena saya rasa berita nanti malam itu hanya sebatas pergerakan seperti ini, seperti yang terjadi di hari Selasa kemarin. Ini berkutat di sini-sini aja ya, range area 1785 sampai di 1770. Itu segitu aja, dia nggak bisa lebih jauh lagi. Dan di sini ada sedikit menarik ya untuk di di indikator moving average di daily. Di sini kalau dilihat indikator moving average di sini saya pakai MA200, dan di sini kalau teman-teman lihat juga kenapa pandangan saya masih bearish, karena satu memang di weekly tadi kan harganya memang harga masih membuat lower low, dan di daily berdasarkan MA200 ini garis MA-nya ini sekarang berhimpitan dengan area resisten kita, resisten weekly, yaitu di harga 1800. Berarti otomatis inilah yang menjadi alasan saya juga kenapa lebih baik prefer ambil posisi sell di sekitar sini, karena area ini menjadi area kunci dan juga berdekatan juga dengan MA200 seperti itu. Di daily loh ya. Dan kalau kita lihat di daily kemarin, hasil daripada candle kemarin, candlenya merah di sini. Dan kalau dilihat dari secara bentuk candle, daily kemarin hasilnya ini merah dan mengecil. Kalau kita lihat kan power daripada XAUUSD kemarin kan kencang. Nah, dari sini sudah mulai mengecil, kemudian doji, kemudian mengecil lagi bodinya. Kemudian di sini ada candle merah dengan bodi yang kecil juga. Kemungkinan di sini akan ada seperti akan ada koreksi kayaknya ya. Kalau saya rasa akan terjadi koreksi, dan koreksinya itu sampai mana? Well, kalau dilihat koreksinya bisa sampai mana, kemungkinan itu bisa sampai di area ini ya, di 38,2 sampai di 50%, yang dimana ini merupakan area demand daily, atau enggak di 618. Di 618 dimana ini merupakan area juga demand daily. Jadi jika harga ini muter ya, karena ini
bisa saja terjadi retracement ya. Ketika retracement terjadi, teman-teman ingat aja tarik dari sini untuk di Fibonacci-nya dari yang tanggal 3 November daily ya. Dari 3 November sampai di tertinggi kemarin yang di tanggal 15 November. Nanti teman-teman akan mendapatkan Fibonacci seperti ini. Jadi ingat aja plotnya seperti itu. Karena untuk saat ini ya memang harga dari XAUUSD masih sideways ya. Gak kemana-mana, harga masih segini-segini aja. Yang nge-sell sekali lagi seperti analisa kemarin, tunggu 1766 di break. Yang nge-buy tunggu harga ini masuk ke area ini lagi. Jadi sekarang lebih baik sabar aja dulu, karena akibat berita daripada minggu lalu ya. Karena minggu lalu itu kan sudah ada berita mengenai CPI di Amerika. Dan itu membuat gold itu secara signifikan itu langsung lompat ya. Lompat tidak ada obat. Dan sekarang harga mulai melemah ya, harga sekarang mulai melemah. Dan kalau dilihat juga dari minggu ini juga tidak akan ada berita mengenai USD yang penting. Dan mungkin di minggu depan kita ada berita yang penting, saya rasa enggak juga, kecuali cuma ada FOMC meeting minutes. Well, kayaknya minggu depan juga tidak akan begitu ada banyak pergerakan di US dollar. Jadi otomatis jika dia ini turunnya ini kemungkinan memang pure secara teknikal, bukan karena news ya. Karena kalau bisa dibilang news kemarin yang bahkan nampaknya positif pun tidak mampu membuat XAUUSD ini jebol di bawah 1766. Karena jika memang secara tren secara H4 ini kan kita memang masih bullish ya, dan di daily pun masih bullish. Jadi jika ingin ambil posisi buy, lebih baik ya harga itu turun dulu ya. Kebiasaan marketnya seperti itu. Jika dia bisa turun dulu jika dia bisa naik, dia harus bisa turun dulu seperti itu. Karena tren yang sehat itu harus ada yang namanya koreksi. Karena di forex itu tidak ada yang selamanya naik secara terus menerus, juga tidak ada yang namanya turun secara terus-menerus. Pasti ada yang namanya koreksi. Jadi di sini kemungkinan akan ada koreksi, entah kapan, entah sekarang, entah besok, atau entah minggu depan. Memang sih saya harapkan lebih baik ada koreksi sebelum nge-buy di area yang bagus, yaitu di harga 1700 di sini. Sini lebih bagus untuk ambil posisi buy di sini. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Trading plan kita masih sama seperti kemarin karena market daripada XAUUSD masih sideways untuk saat ini. Sekian aja untuk analisa pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa teknikal harian XAUUSD besok tanggal 18 November 2022. Bye bye.